بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر قاطع اللذات. وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah di rumah keluarga almarhum Bapak Muhammad Deli pada malam hari ini yang kami muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu karena malam ini ba'da salat Isya kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir bertakziah ke rumah duka ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita ikuti ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu mudah-mudahan kedatangan kita beramai-ramai ke rumah duka ini menjadi penawar hati. Ibarat kata orang Minang, menjadi si tawa si dingin bagi ahlul bait atau tuan rumah yang sedang ditimpa musibah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah takziah rahimakumullah. Di dalam hidup ini Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dalam ayat disebutkan oleh Allah, wa ja'alna kulla syai'in zaujaini itsnaini. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi. Ada lautan, ada daratan. Ada kanan, ada kiri. Ada baik, ada buruk. Ada hidup dan ada mati. Lalu untuk apa kehidupan disediakan oleh Allah? Dan untuk apa pula kematian dipersiapkan oleh Allah untuk semua yang hidup? Dalam ayat yang kita bacakan di awal ceramah tadi, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalannya? Jadi kehidupan ini bapak-bapak dan ibu-ibu pentas ujian. Yang menilai siapa? Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Apa yang dinilai oleh Allah? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya bagi kita, di antara kita. Makanya orang Arab mengatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima pembalasan. Maka selagi ayat masih di kandung badan, selagi panca indera masih aktif, selagi hidung lain masih ditampuangok, gunakanlah kehidupan itu untuk menambah keimanan, memperkokoh keyakinan kepada Allah, dan memperbanyak amal soleh. Karena kehidupan yang abadi sebenarnya bukan dunia, tapi adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih kita utamakan. Carilah kebahagiaan dunia untuk kebahagiaan akhirat. Ingin bahagia di akhirat nanti, maka di dunia ini kita cari bekal untuk mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maut itu misteri. Ndak tahu kita bila tibanya, ndak tahu kita apa sebabnya kita akan meninggal dunia. Ndak tahu kita di mana tiba malaikat maut tu menjapui angu awak. Lada di antara bapak ibu dan hadir kini kau lah dapat jadual wilaunya kapai. Kan ndak ada orang tahu. Ndak ada lagi tahu dah. Ndak ada dapat kita bocorannya dah. Ya. Maut itu misteri. Dan datangnya pun diacak, ndak menurut abjad nama dah bapak ibu. Andai kata menurut abjad nama lah pak. Tetap termasuk camai je bapak Razi. Nama Al-Adiyat. Tu baru masuk barisan pertama. Nama malang kau orang tu nama Z. Terakhirnya didapat dari malaikat. Sian kamu urus jenazah lain. Orang lebih mati saja. Tapi maut itu acak. Mumbang lareh kalapo lareh. Kadang ketek tua muda. Kalau ajalnya lah sampai, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tak bisa dimajukan walau sesaat, tak bisa dimundurkan walau sesaat. Maka ajal itu sudah ditetapkan Allah, cuma dirahasiakan kepada kita kapan ajal tersebut akan datang menghampiri kita. Oleh karena itu kita harus siap selalu, siap sedia untuk kembali ke kampung akhirat, ke tempat kita berasal, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ingin bahagia di akhirat nanti, cari kebahagiaan dari dunia ini. Bekalnya dicari ketika hidup di dunia ini. Ya. Kehidupan akhirat itu sudah dimulai sejak di alam barzah. Lalu di alam barzah kita menanti kiamat itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah yang tak seorang pun tahu kapan datangnya. Kalau kita di kuburan malam kini misalnya, datang kiamat 1000 tahun lain, berarti menunggu kita di alam barzah 1000 tahun. Kalau manusia dikuburkan malam kini, datang kiamat 100 tahun lain, menunggu 100 tahun. 10 tahun lain, menunggu 10 tahun. 5 tahun lain, menunggu 5 tahun. 3 tahun lain, menunggu 3 tahun. Tapi kok datang kiamat besok kini kita dikuburkan, lain tak lama nak duduk pak. Cuma lama atau sabantanya di alam barzah tu tergantung pada keadaan kita di sini.
Kalau kita di alam kubur tu diazab kerana durhaka kepada Allah ketika hidup, penantian walaupun samalam akan terasa lama. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan nikmat alam kubur, laksana bahagian dari taman-taman surga, maka penantian yang panjang pun akan terasa sebentar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, aku masih takana ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan beliau dilapangkan alam barzahnya. Kata beliau, mana lamo samalam di panjaro, samalam di kamar pengantin. Mana lamo? Ini sama-sama samalam ya Pak. Cie di panjaro, cie lain di kamar pengantin. Mana lama? Pasti lebih lama taraso di dalam panjaro. Apa sebab? Dalam panjaro kita kebebasan tak ada. Hidup yang semula bebas terkekang semalam itu. Tapi di tempat yang satu lagi di kamar pengantin, karena penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, maka yang semalam itu berbeda rasanya antara satu tempat yang tadi dengan tempat yang terakhir kita sebutkan itu. Maka kita berupaya menjadikan alam barzah kita itu laksana bahagian dari taman-taman surga. Jangan sampai menjadi bahagian dari kehidupan neraka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tak ada seorang pun yang anti atau tak akan mati, tidak ada. Yang kekal cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal nanti, hari ini sampai kapanpun, yang kekal cuma satu, yakni Allah. Selain daripada itu, semuanya akan hancur dan binasa. Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan, ini kok tidak lama dah kisah beliau. Oh, ustaznya ceramah, tabligh akbar, pengajian, ujung-ujungnya meninggal. Gurunya maja, ujung-ujungnya meninggal. Pengusahanya mengalir, ujung-ujungnya mati. Oh, polisinya razia, tangkap orang, ujung-ujungnya mati. Seluruhnya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati. Ya, semuanya akan mati. Cuma yang perlu kita persiapkan adalah bekal untuk menghadapi hidup setelah mati. Ini pesan saya pertama pada malam hari ini, termasuk bagi saya sendiri yang menyampaikan. Mari kita siapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati, yakni kehidupan alam barzah dan kehidupan di akhirat nanti. Kita sudah melihat bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa dapat dipastikan kita akan lebih lama berada di alam barzah dibandingkan kehidupan kita di atas dunia ini. Umur Nabi Muhammad barangnya bapak ibu 63 tahun. Beliau meninggal dan dikuburkan. Ya. Kita menunggu di alam barzah sekian lama, akan lebih lama penungguan itu, penantian itu dibandingkan usia hidup kita di atas dunia ini. Maka jangan korbankan penantian yang lama dengan kehidupan yang sebentar. Orang yang tertipu oleh hawa nafsunya sehingga hidupnya berpoya-poya ketika hidup di dunia, tak mengenal Allah dan Rasulnya, tak mengerjakan perintah Allah dan Nabinya. Ini orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Dia habiskan masa untuk berbuat kedurhakaan, lalu datang malaikat maut mencabut nyawanya. Inilah yang akan membuat penyesalan di alam barzah. Kalau menyesal di alam barzah tidak ada gunanya lain. Nasi ialah jadi bubur.
penyesalan di akhir tiada berguna. Maka sebelum itu terjadi, mari sekali lagi saya mengajak kita semua, manfaatkanlah umur yang masih diberikan Allah untuk beramal saleh dan memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan, semoga dikala malaikat maut datang menjemput nyawa kita, kita berpulang menghadap Allah dengan husnul khatimah. Orang yang pulang menghadap Allah dengan husnul khatimah, dia dipanggil oleh malaikat dengan sebutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba Allah yang jiwanya tenang, yang kehidupan dunia diisi dengan iman dan amal soleh, kembalilah menghadap Allah dengan ridha dan diridai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah engkau ke dalam surganya. Begini panggilan Allah kepada orang-orang yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Jiwanya tenang karena sepanjang hidup menjalankan perintah agama. Semoga almarhum yang hari ini kita takziahi keluarganya berpulang dahulunya kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan kita, hendaknya bila masanya telah tiba, kita pun mudah-mudahan menghadap Allah dengan husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, usia makin lama makin berkurang. Bapak dan Ibu, makin lama kita makin dekat dengan kematian. Semestinya kalau kita datang hari lahir kita yang disebut oleh orang dengan ulang tahun, semestinya Pak, di saat ulang tahun tu Bu, kita ndak begadang hati Pak. Tapi bayi buati. Mana kok bayi buati? Karena makin dake kapado mati. Ya. Ambo contohkanlah ke diri ambo misalnya. Ambo banamo al-adiyat Bapak dan Ibu. Andai kata dalam takdir Allah meninggal nanti umur 70. Kini umur ambo adalah 38 Bapak Ibu. Jadi jatah hidup ambo hanya tinggal 32 tahun. Ulang tahun dan ke 39 tahun nisuk misalnya, tinggal jatah hidup hanya 31 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu setiap ulang tahun makin dake mati makin jauh. Makin dake. Kalau makin dake semestinya gadang hati atau ibu. Semestinya ibu hati kita Bapak Ibu. Cuma awak kan banyak nang gadang hati. Panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal umur makin pendek kan. Aku dapat ditukar lagu tu ibu-ibu melaguannya. Pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya 1 tahun lagi. Macam itu lah. Oh, tu nak mungkin tu Ustaz. Malah ada orang melagu serupa itu. Kau tidak mana serupa itu? Paling tak ketika ulang tahun tu karena hidup mati. Putar lagu-lagu yang mengenai hidup mati. Sadarkah Anda ini kan kemana dilahirkan ke dunia untuk apa? Sambungan dulu Bu. Tak tahu ibu-ibu sambungan dulu. Tapi kalau lagu ku kamu sudah sambung mungkin dapat di ibu-ibu nak. Aku merindu. Kayak di ibu-ibu itu. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ini mati. Atau lagu lain contohnya dan agak lebih angkat kata. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil
sekujur badan kan kedinginan. Oh, itulah jadul lagu tu Ustaz. Dan agak modern lah sikit. Jadi, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Bapak dan Ibu, aku kalau urusan lagu-malagu, alhamdulillah alun kalah ya Pak. Pernah juara 1 solo song tingkat keluarga. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita ingat Allah. Ada kawan ambo Bapak Ibu ketika masih di Man Kota Baru Padang Panjang dulu, di setiap hari ulang tahunnya Pak, nyosadiwan piti ketekku agak 100 atau 200 ribu, piti 2.000, piti 5.000. Nyopai mencari tukang minta sedekah di pasar Padang Panjang atau di Bukit Tinggi. Asal masuhnya lagi, Pak, tolong doakan ambo ya Pak, umur panjang, rezeki murah, badan sehat, utak tambah santiang. Itu nyukecian ke orang minta sedekah tu Pak. Kau sedekah ambo terima lah Pak. Setiap ulang tahun itu lakukan. Berkah hidupnya Bapak Ibu. Menurut informasi terakhir, kawan ambo tu baru selesai program doktor di Italia. Jurusannya fisika. Tamat ITB Bandung, luar biasa. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa artinya? Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jangan lupakan Allah. Jangan lupakan bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ambil kesimpulan dari uraian ceramah kita sejak tadi. Yang pertama, mari kita ingat bahwa dunia tidak selama-lamanya. Dunia akan berakhir dengan kematian, dan setelah kematian kita pindah ke alam barzakh, dan ada lagi hidup yang lebih kekal setelah itu, yakni kehidupan di akhirat. Carilah bekal untuk hidup di akhirat sejak kita masih hidup di atas dunia ini. Apa bekal yang dimaksud? Yaitu iman dan amal soleh. Kemudian mari kita persiapkan diri untuk menghadapi kematian itu dengan cara apa? Yakni dengan mengurangi beban. Apa beban yang dimaksud? Yaitu dosa kepada Allah. Bagaimana mengurangi dosa? Dengan bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau masih ada di antara kita yang alun mengarajuan salat 5 waktu, maka karajuanlah lain. Sebab kini ko anyawa tak tahu kita bila akan dijaput oleh malaikat Israel. Ya, umur dunia kita tidak tahu. Bisa jadi dalam waktu dekat akan datang saja hal-hal yang membuat kita meninggalkan dunia ini. Kalau bekal kita tidak cukup, akan terlunta-lunta, akan tersiksalah kehidupan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau siapa saja di antara kita yang mendapat musibah yang sama, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar saat ditimpa musibah, berserah diri kepada Allah dengan mengikhlaskan takdir itu menimpa kita dengan ucapan orang-orang yang sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami dan semua yang kami miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kembali seluruhnya kepada Allah. Kita hanya diberi hak pakai, sedangkan hak milik tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hak pakai telah habis, maka pemilik akan mengambil miliknya kembali. Maka bagi kita harus merelakan dengan ucapan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah,
Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang ingin melihat ceramah-ceramah saya di YouTube, silahkan dicari di link YouTube itu ceramah Ustadz Al-Adiyat. Maka akan banyak bapak dan ibu melihat ceramah-ceramah di dalam channel YouTube tersebut. Termasuk acara hari ini, insya Allah besok akan saya upload di YouTube tersebut. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kalimat-kalimat dalam ucapan saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.